Hello everyone, my name is Tommy Mandala Putra, and we are going to tell about speech of perception and execution of speech. Apa itu perception of speech atau speech of perception? Adalah persepsi ucapan. Persepsi ucapan adalah proses di mana individu menafsirkan dan memahami kerja bahasa lisan. Di sini ada aspek utama dari persepsi ucapan. Di sini ada phonetic perception, categorical perception, perceptual equivalence, contextual events, dan development aspects. Di sini di dalam phonetic perception adalah kemampuan untuk membedakan dan mengidentifikasi bunyi ucapan individu. Dan next, categorical perception, kecenderungan untuk menganggap bunyi ucapan sebagai bagian dari kategori yang berbeda, meskipun sinyal akustik yang mendasari cepat bervariasi secara terus-menerus. Yang selanjutnya, perceptual equivalence. Di sini kemampuan otak untuk menafsirkan variasi akustik yang berbeda sebagai bagian dari kategori fonetik yang sama. Contextual influence atau pengaruh konteks. Peran kata-kata di sekitar kalimat dan bahkan identitas pembicara dalam membentuk persepsi ucapan. Terakhir, development aspects, aspek perkembangan. Bagaimana kemampuan persepsi ucapan berkembang pada bayi dan anak-anak, terutama dalam kaitannya dan pembelajaran bunyi bahasa ibu mereka. Selanjutnya ada teori. Di sini ada motor teori dan direct perception. Pertama, teori motorik atau motor teori. Teori ini menyatakan bahwa persepsi ucapan didasarkan pada kemampuan pendengar untuk meniru atau secara mental menghasilkan kembali bunyi ucapan yang dihasilkan oleh pembicara. Di sini direct perception atau persepsi langsung. Teori ini mengusulkan bahwa pendengar secara langsung memahami gerakan atau pergerakan yang menghasilkan bunyi dari saluran vokal, bukan hanya mengabstraksi fonem. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya persepsi ucapan adalah kognitif yang kompleks yang memungkinkan manusia memahami bahasa lisan. Psikologistik mengeksplorasi berbagai faktor, teori dan proses yang terlibat dalam kemampuan ini, mulai dari pemrosesan pendengaran paling awal hingga pemahaman besar lisan secara menyeluruh. Dan selanjutnya, execution of speech. Execution of speech atau eksekusi ucapan mengacu kepada tindakan fisik berbicara yang melibatkan gerakan terkoordinasi dari organ berbicara seperti lidah, bibir, dan pita suara untuk menghasilkan bunyi. Jadi dalam eksekusi of speech ada namanya planning atau perencanaan. Tahap ini melibatkan keputusan tentang apa yang akan dikatakan dan bagaimana mengatakannya, termasuk pemilihan kata, frasa, dan struktur kalimat. Jadi plan ini apa yang ingin kita bicarakan. Pemrograman.
Pemrograman fase ini menerjemahkan rencana linguistik menjadi serangkaian perintah motorik. Persiapkan otot-otot bicara untuk bergerak. Jadi ini pemrograman secara fisik. Eksekusi. Inilah produksi fisik ucapan yang sebenarnya di mana pemerintah motorik dijalankan menghasilkan gerakan terkoordinasi dari organ berbicara untuk menghasilkan bunyi. Jadi ini organ terkoordinasi atau sudah dieksekusi, sudah dibicarakan. Secara keseluruhan, eksekusi ucapan adalah tindakan motorik berbicara mengubah ide-ide abstrak dan rencana linguistik menjadi kata-kata dan frasa yang dapat didengar. Jadi sudah terjadi kata-kata atau kalimat dari eksekusi of speech ini. Kedua proses ini membentuk inti komunikasi lisan, menghubungkan pemahaman bahasa dan ekspresi fisiknya. Saya Tommy Mandara Putra. I think enough for this material. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.